Selamat pagi untuk anak didik kami. Nah, sekarang kita lanjut materi kita yang minggu yang lalu mengenai tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas yaitu fungsi aturan dalam masyarakat, terus ada di situ pengertian hukum dan sebagainya. Sekarang kita lanjut ya. Nah, untuk mencegah dan menanggulangi aksi kejahatan dan gangguan keamanan, diperlukanlah aparat kepolisian. Sedangkan untuk mewakili negara melakukan tuntutan terhadap pelaku kejahatan di sidang pengadilan dilakukan oleh aparat kejaksaan. Maka secara garis besar fungsi norma hukum ada 4 ya. Nah, yang pertama, fungsi hukum memberikan pengesahan ataupun legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Nah, maksudnya di sini hukum itu disahkan di masyarakat supaya masyarakat mau menaati dan patuh terhadap peraturan ataupun hukum yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua, fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. Maksudnya di sini segala sesuatu yang diatur oleh hukum sebagai rekayasa bukan menciptakan yang baru, tetapi untuk mendorong perubahan dengan cepat. Jadi di sini maksudnya dengan adanya sebagai alat rekayasa, masyarakatnya diharapkan untuk melakukan perubahan-perubahan yang baik dengan secara cepat. Selanjutnya, fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Dan yang keempat, fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Nah, seandainya dalam masyarakat tidak adanya aturan, maka tentu di dalam masyarakat tersebut tidak akan tertib dan timbullah kekacauan di mana-mana. Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, norma harus ditegakkan. Setiap pelanggaran norma harus mendapatkan sanksi agar terwujudnya keadilan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum, yaitu terwujudnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, keadilan itu berasal dari kata dasar adil. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan bahwa adil itu tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Nah, jadi keadilan itu menandakan bahwa setiap manusia tidak diperbolehkan memperlakukan sewenang-wenang, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Nah, keadilan mengharuskan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pelaksanaan keadilan berkaitan dengan kehidupan bersama di lingkungan masyarakat. Supaya terwujudnya keadilan ini, maka dibuatlah nilai-nilai keadilan. Di sini ada 3, ya. Keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komutatif. Yang pertama kita akan bahas keadilan distributif. Maksudnya di sini suatu hubungan keadilan antara negara dengan terhadap warganya. Dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan oleh hak dan kewajiban. Itulah keadilan distributif. Jadi harus adanya keadilan antara negara dengan warganya ya, memenuhi keadilan tersebut. Yang kedua, keadilan legal. Artinya di sini adanya hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara. Jadi 3 dia, warga negara terhadap negara dan pihak warga negara. Wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undang yang berlaku. Itu dia. Jadi warga negara
negara dan pihak warga negara itu wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, keadilan komutatif. Artinya, adanya hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Itulah nilai-nilai keadilannya yang harus diwujudkan. Menegakkan hukum pada pokoknya merupakan menegakkan nilai-nilai keadilan, bukan hanya menegakkan peraturan secara tertulis yang bersifat tekstual dan formal. Nah, ditegakkannya keadilan hukum akan menjadi jaminan bagi perwujudan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sila kedua Pancasila, dan sekaligus juga mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Norma hukum wajib dipatuhi dalam setiap aspek. Barang siapa yang melanggar suatu aturan hukum, tentu akan dikenakan sanksi. Nah, sanksi biasanya disebut sebagai hukuman, yaitu suatu pengenaan dengan kekuasaan memaksa sesuatu yang tidak dikehendaki, tidak menyenangkan atas individu, kelompok individu, ataupun kelembagaan, badan hukum tertentu sebagai imbalan ataupun ganjaran atas perbuatan yang dinilai melanggar norma hukum yang berlaku. Itulah yang dikatakan tadi adalah suatu yang dikatakan sanksi. Nah, pengenaan hukum dapat dibedakan dari segi berat ringannya, seperti teguran atau peringatan, pengurangan hak seperti denda, pembatasan kebebasan ataupun disebut penjara, denda, sanksi yang menyakiti fisik, sanksi menyakiti fisik, amputasi, dan pidana mati. Nah, dijatuhkan hukuman secara ilmiah mempunyai dasar pembenarannya, yaitu untuk kepentingan sebagai berikut. Yang pertama, pembalasan atas kesalahan. Itu dia. Nah, yang kedua, penjeraan, baik yang bersifat untuk umum ataupun untuk pelaku. Yang ketiga, rehabilitasi. Yang keempat, menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan. Yang kelima, mengisolasi pelaku untuk mencegah melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Inilah disebabkan dijatuhkan hukuman secara ilmiah dengan mempunyai dasar pembenaran. Nah, di dalam hukum pidana, hukuman itu dibagi atas dua macam, yaitu hukum pokok dengan hukum tambahan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, pasal 10 menyatakan bahwa hukuman pokok itu meliputi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Nah, kalau di hukuman tambahan itu meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Nah, jadi norma hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi untuk kamu sebagai siswa, kita harus menaati hukum, tunduk akan hukum, taat akan hukum, supaya bangsa kita ini aman, damai, bebas dari pembunuhan, bebas dari kejahatan dan sebagainya.